Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Suferdi Riyandi dengan BEM 2478203. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen ruang lingkup proyek, yaitu sistem edukasi EDKI. Nah, ini adalah materi yang diambil dari hasil PKM kami yang judulnya juga hampir serupa, yaitu penyalahgunaan AI terhadap eh, pembelajaran siswa. Nah, kenapa kami mengambil judul ini? Hal ini berasal dari keresahan kami yang melihat adanya ketergantungan siswa terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran, yang seharusnya mereka menggunakan AI ini untuk membantu mereka dalam belajar, tapi mereka malah ketergantungan sehingga tidak adanya usaha untuk mereka dapat belajar dan bahkan malah untuk menanyakan segala sesuatu pun mereka menggunakan AI. Nah, di sini untuk memvalidasi daripada kecurigaan kami membuat sebuah survei ya yang diikuti oleh 30 lebih siswa yang eh, akan diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai penggunaan AI gitu. Dan di sini kami mendapati bahwa secara rata-rata itu, secara rata-rata dari pertanyaan yang berbeda-beda itu kami menemukan adanya 3,85 dari 5 ya. Jawaban yang mereka itu memiliki ketergantungan terhadap penggunaan AI. Nah, jadi kami melihat juga di sini diiringi dengan tingkat ketergantungan yang lumayan mengkhawatirkan yaitu di angka 3,77 ya. Dan di sini muncullah sebuah resiko bahwa adanya fenomena algoritma realism, yaitu algoritma realism itu adalah sebuah ketergantungan ya, adalah ketergantungan algoritma dari sebuah kondisi kecenderungan di mana individu itu atau organisasi sangat bergantung kepada output yang dihasilkan oleh sistem algoritma dan kecerdasan buatan yaitu AI. Jadi ketika mereka menemukan sebuah masalah, mereka menemukan sebuah uh, problem itu, mereka malah memilih untuk menggunakan AI ketimbang mencari jawabannya terlebih dahulu. Apakah itu salah? Ya, sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya salah, tetapi kita mau coba membangun sebuah etika di dalam penggunaan AI sehingga ketika AI itu sebagai alat membantu kita dalam bekerja dan bukan menjadi jawaban utama dalam pekerjaan. Kita juga harus bisa memvalidasi akan penggunaan AI itu. Nah, di sini solusi yang kami dapati yaitu kami akan membangun sebuah sistem edukasi AI sebagai instrumen mitigasi. Jadi kita membangun sistem yang fokusnya atau penerapannya itu pada nilai ya. Pada nilai metrik kesuksesan proyek ini bukanlah sekedar mendesain aplikasi, tetapi dia akan menciptakan sebuah value berupa perubahan perilaku siswa menjadi lebih kritis dan bertanggung jawab. Jadi uh, tujuan kami itu membangun siswa itu lebih kritis dan tidak uh, berketergantungan terhadap AI dan bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, di sini ada kebutuhan fungsional yang dibutuhkan dari sistem kami. Yang pertama itu ada edukasi atau modul. Jadi kami di sini membutuhkan untuk menyiapkan sebuah materi ataupun latihan, modul dan segala macamnya supaya mereka dapat mengubah ya prompt engineering etis itu menjadi AI yang lebih aktif dalam fasilitas siswa untuk belajar. Terus kami juga memberikan sebuah evaluasi ketika mungkin nanti websitenya sudah jadi, apakah penggunaan ini ya mengukur pemahaman materi dan indikasi pola indikasinya, plagiarisme sederhana dan penyimbangan otomasi dengan kemandirian. Dan terakhir di sini kami akan memvalidasi yaitu memverifikasi dan monitoring fitur yang sudah kami buat apakah fiturnya itu bagus untuk digunakan atau tidak dan kita juga akan memberikan sebuah dashboard analitik bagi guru supaya bisa memantau proses progres dari siswa itu. Nah, di sini ada standar quality kinerja aplikasi ya. Di sini kami memiliki 5 standar. Yang pertama itu usability ya. Jadi kita akan melihat antarmuka intuisi untuk siswa
SMA, berbagai tingkat literasi digital, terus kita juga akan melihat performance-nya, yaitu kekuatan atau ya kekuatan dari respon sistemnya itu kami mau coba supaya dia tidak lebih dari 3 detik. Terus di sini ada security-nya, jadi kita perlukan security yang aman gitu. Ada autentikasi atau enkripsi data privasi mahasiswa siswa supaya tidak terjadi kebocoran data. Terus kita juga ada availability, yaitu akses konsisten dengan minimal ada 95% uptime. Nah, yang terakhir di sini kami akan mencari compatibility ya atau akses universal via PC, smartphone tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Jadi kita coba untuk supaya uh, apa yang sedang kami buat ini bisa diakses dengan lebih mudah gitu tanpa harus kita install aplikasi. Mungkin kita pendekatannya nanti akan lebih ke web supaya bisa diakses dengan mudah. Di sini ada deskripsi luang lingkup ya, ada delivery projectnya. Di sini yang pertama itu ada konten pembelajaran interaktif. Jadi seperti yang dibilang di awal, kita mau cari dulu konten pembelajarannya seperti video atau modul dan teks, yaitu terus juga ada pelacakan progresnya, apakah siswa ini bisa benar-benar belajar dengan baik gitu, apakah mereka menggunakannya dengan baik atau tidak gitu. Terus juga ada platform website edukasi. Jadi kita juga memberikan website edukasi dan menggunakan AI juga sebagai mesin ya untuk membantu mereka dalam menjadi asisten untuk membantu mereka dalam pembelajaran mereka. Terus dokumentasinya kita akan cek dokumentasinya apakah benar. Terus terakhir di sini ada mesin evaluasi kuis. Ya, jadi kita juga mengevaluasi dengan adanya kuis dan juga dashboard guru yang bisa melihat progres dari siswanya. Nah, di sini ada batasan proyek khusus pengerjaan ya. Ini batasannya apa? Yang pertama itu ada pembangunan performa utama berbasis web. Ya, jadi kami membuat ini berbasis web, terus juga penyusunan integrasi materi edukasi ketika AI. Jadi kita juga memberikan edukasi terhadap penggunaan AI dengan beretika gitu. Terus juga kita mengembangkan modul evaluasi, kita juga membuat dashboard pemantauan, menyimpan data efektivitas, terus terakhir di sini ada fitur simulasi interaktif prompt engineering. Jadi kita juga memberikan fitur untuk supaya bagaimana dapat memprom dengan lebih baik gitu, supaya bisa membantu siswa itu menggunakan AI dengan bijak. Dan terakhir di sini ada batasan proyek ya. Batas proyek di sini kita tidak membuat aplikasi karena mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama kalau kita menggunakan membuat sebuah aplikasi dan juga uh, supaya lebih mudah diakses saja ya. Kalau misalnya hanya untuk aplikasi mobile, maka mungkin yang menggunakan PC akan lebih sulit gitu. Terus integritas backend-nya ada report atau LMS untuk sisi sekolah itu nggak ada, sistem deteksi plagiarismenya itu juga tidak ada berbasis yang kompleks ya, di level kompleks. Kalau deteksi plagiarisme yang biasa saja itu ada tetap. Di sini ada sistem pembayaran, ya itu nggak ada karena memang ini tidak diadakan untuk pembayaran gitu ya. Terus terakhir ada sistem infrastruktur server berbasis enterprise, itu tidak ada juga. Di sini ada rincian kerja WBS-nya. Jadi di sini kita menggunakan teknik dekomposisi ya untuk memecah bagian-bagian dalam permasalahan ini supaya bisa dikerjakan dengan lebih baik gitu. Jadi ada suatu masalah besar, kita akan pecah itu menjadi masalah yang lebih kecil supaya bisa dibagi untuk dikerjakan dalam sebuah tim. Yang pertama itu ada ya di satunya itu ada sistem edukasi AI akan dipecah menjadi 3 bagian yang itu ada perencanaan, analisis dan desain. Nah, di perencanaan itu ada kita akan mendeteksi kebutuhan sistemnya, terus juga menyusun scope baseline-nya atau tujuan daripada proyek ini mau dibawa kemana. Terus di analisis itu dibagi dua, yaitu ada analisis perilaku pengguna. Kita lihat perilaku dari pengguna dan baik itu siswa maupun guru itu seperti apa. Apakah mereka menggunakannya dengan bertanggung jawab atau tidak gitu. Apakah guru itu bisa memantaunya dengan benar atau tidak gitu. Terus juga kita menganalisis kebutuhan dari teknisnya, kebutuhan-kebutuhan seperti apakah ada yang kurang dalam websitenya atau apapun itu. Maksudnya apa yang dibutuhkan dari supaya bisa kita kembangkan di website seperti itu.
Di desain, kita akan mendesain UI UX-nya, markup-nya. Kita juga akan merancang skema database-nya supaya bisa database dari siswa itu bisa tersusun dengan rapih gitu. Dan sistem website ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini ada pengembangan ya. Di pengembangan ini kita akan mengembangkan backend-nya, yaitu logic dari API-nya, terus juga fronted dari UI development, kita bakal mengupgrade development-nya supaya lebih bagus. Terus pengujian, kita akan meng-testing supaya apakah website ini sudah terbebas dari bug atau tidak. Terus user acceptance test, jadi kita juga akan uh, melihat usernya apakah bisa dimasuki dengan benar atau tidak. Terakhir di sini ada implementasi, yaitu development hosting ke server, terus yang terakhir ada maintenance awal dan stabilitas. Jadi di balik sebuah project kita juga perlu melihat maintenance-nya, apakah maintenance-nya itu feasibility untuk dilakukan atau tidak. Di sini ada scope, baseline, dan kamus. Ya, jadi tujuannya itu apa? Ya, ini tujuannya itu uh, adalah ya kita akan melihat backend development, terus juga deskripsi kerjanya, mengembangkan logika komputasi sistem dan integrasi API untuk modul etika dan AI. Terus juga kita akan coba untuk melihat output utamanya, yaitu API sistem itu berjalan atau tidak. Dan yang terakhir di sini akan melihat kriteria selesai atau DOD-nya. Jadi seluruh endpoint itu berfungsi tanpa error atau tidak, dan kita bisa melihat apakah uh, bisa diverifikasi via sistem testing atau tidak. Di sini ada simulasi perubahan ruang lingkup. Jadi kalau misalnya um, apa saja yang kira-kira akan ditolak gitu kan. Simulasinya seperti ini, jika ada sebuah usulan penambahan sistem deteksi AI tingkat lanjut atau machine learning, yaitu kita akan menolaknya atau rejected. Tidak ditolak karena apa? Yaitu kita akan memperhitungkan dari segi tiga, yaitu ada waktu, biaya, dan ya kita akan melihat waktu dan biayanya. Kalau waktu itu dia melonjak 30-50%, yaitu kita itu bisa mengakibatkan fatal terhadap timelinenya, yang tadinya kita hanya punya waktu beberapa minggu atau beberapa hari, ya itu akan sangat beresiko ketika kita menambahkan sebuah sistem machine learning yang kompleks di dalamnya. Juga ada biaya, yaitu pembekalan tajam akibat kebutuhan API berbayar, terus juga kita membutuhkan server berkomputasi yang lebih tinggi ya. Dari sini ruang lingkupnya itu melenceng dari fokus edukasi yang memang sebenarnya kan tujuan kita itu untuk mengedukasi siswa supaya bisa menggunakan AI lebih bertanggung jawab dan memiliki etika penggunaan AI. Di sini simulasi perubahan yang diterima, yaitu ada penambahan fitur gamifikasi atau point dan bandage ya. Jadi ini diterima karena memang andis dari dampak yang dapat diterima dari sistem yang kita coba berikan ini adalah peningkatan moderat pada waktu dan biaya porten saja, dan tanpa perlu merombak arsitektur inti dari backend-nya. Jadi ini diterima karena memang penambahan ini selaras dengan penciptaan value delivery kita, yaitu gamifikasi terbukti mampu menekan resistensi siswa dan meningkatkan arrangement pembelajaran mandiri secara drastis, dan juga bisa memberikan ROI atau return on investment ya, nilai edukasi yang lebih tinggi, yang sangat tinggi untuk diberikan kepada siswa. Dan kita sampai di kesimpulan ya. Jadi di sini kesimpulan tanggung jawab ada, tanggung jawab melampaui kode. Jadi memang kita coba untuk melakukan sebuah sistem edukasi AI dalam wujud nyata dari tata kelola proyek dan berorientasi pada nilai moral. Jadi kita mau menjunjung tinggi nilai moral daripada apa yang coba kami buat. Ya, itu bukan sekedar pelipat gandaan fitur teknis, tapi kami mau coba untuk membangun sebuah sikap tim mewakili prinsip kepemimpinan stewardship, yaitu pengurusan yang sangat baik. Kami secara proaktif menjaga sumber daya proyek agar tetap efisien, terus sekaligus memikul tanggung jawab yang lebih luas, menumpuk integritas akademik, generasi penerus di tengah gempuran otomasi AI. Jadi memang kita mau coba untuk membangun sebuah generasi yang lebih baik dengan adanya website yang coba kami buat, itu supaya mahasiswa itu bisa menggunakan AI dengan lebih bertanggung jawab.
di sini ada sebuah note ya, yaitu mengenai proyek yang sukses adalah proyek yang memberikan impact. Nah, jadi uh, oleh karena itu proyek ini kita coba untuk membangun supaya ada impact-nya bagi siswa ya. Mungkin impact-nya itu nggak cuma sekedar kepada siswa saja, bisa kepada orang lain dari pekerja ataupun bisnis UMKM, tapi kita coba untuk mengambil dari sisi uh, edukasinya. Dan ini juga dieksekusi secara terstruktur dan dibangun dengan atas fondasi etika. Ya, jadi mungkin itu saja presentasi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri. Selamat siang.